tarikan dan hembusan nafas yang Anda lakukan, Anda merasa lebih sehat, Anda lebih tenang, Anda lebih enjoy, Anda lebih tenang dari sebelumnya. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Seiring tarikan dan hembusan nafas yang Anda lakukan, Anda berniat untuk mengosongkan hati dan pikiran Anda. Anda merasa lebih tenang dari sebelumnya. Anda merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Jika ada di hati perasaan golput, perasaan marah, perasaan kurang enak, perasaan sedih, keluarkan itu. Keluarkan semua perasaan negatif yang ada dalam diri Anda dengan Anda menarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Oke, baik sekali, bagus sekali. Ya, teman-teman yang kami hormati dan kami banggakan, saya nggak tahu apakah hari ini Anda dalam keadaan senang atau sakit, saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah hari ini Anda sedang berbahagia atau sedang sedih, saya nggak tahu. Tapi hari ini mari kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita menang sejenak kedua pahlawan kita. Mari kita menang pahlawan kita yang bernama Ayah. Mari kita menang pahlawan kita yang bernama Ayah kita, Bapak kita. Mungkin Anda bisa memanggilnya Bapak atau Ayah atau Papa atau apa terserah, Abi terserah. Tapi saya yakin Ayah atau Bapak Anda adalah pahlawan bagi Anda. Coba Anda perhatikan, anggap saat ini Anda sekarang sudah berhadapan dengan wajah Ayah. Bayangkan saat ini seolah-olah ada wajah Ayah Anda di depan Anda. Bayangkan saat ini Anda sedang melihat, menatap wajah Ayah Anda. Perhatikan wajah Ayah Anda. Bayangkan wajah Ayah Anda. Hadirkan Ayah Anda sekarang juga. Anda melihat Ayah Anda. Anda sudah mulai melihat bentuk wajah Ayah Anda. Ya, itulah Ayah Anda. Itulah pahlawan Anda yang setiap hari pagi, siang, sore, malam bekerja mati-matian untuk Anda. Itulah Ayah Anda, teman-teman. Itulah wajah Ayah Anda, wajah yang penuh kecapean, penuh lelah, tetapi tidak pernah mengeluh kepada Anda. Itulah Ayah Anda. Anda lihat wajahnya sudah mulai keriput, Anda lihat rambutnya sudah mulai memutih. Padahal Ayah Anda dulu ketika Anda masih kecil, Ayah Anda masih muda, masih gagah. Sekarang lihat jalannya sudah mulai tidak lurus lagi, sudah kekuatannya jauh berkurang. Anda lihat fisiknya wajah Ayah Anda sudah mulai membungkuk. Itulah Ayah Anda yang setiap pagi, siang, sore, malam bekerja mati-matian untuk Anda. Coba bayangkan ketika Anda di sini, di kelas, di sekolah, Anda belajar dengan teman-temannya dengan bahagia, Anda bercanda, bergurau dengan teman-temannya. Lihat, bayangkan wajah Ayah Anda di luar sana. Ketika bekerja di bawah terik matahari, jadi kuli bangunan, jadi buruh di pasar, ngangkut barang berat, teman-teman semuanya. Ketika Anda belajar dengan nyaman, bercanda, bermain, jajan di kantin, di sekolah, Ayah Anda mati-matian di luar sana, teman-teman semuanya, bekerja mati-matian. Teman-teman semuanya, bukan hanya saat ini, bahkan dulu ketika Anda masih kecil. Coba saya tanya, jawab dalam hati Anda, siapa yang pertama kali mengajari Anda berjalan? Ayah Anda. Siapa yang pertama kali memberikan Anda mainan? Ayah Anda bukan? Siapa yang pertama kali memberikan Anda sepeda dan melatih Anda? Ayah Anda bukan? Dan sekarang 13 tahun Anda bersama ayah Anda. Pertanyaannya adalah, berapa sering kita menyakiti ayah kita? Berapa sering kita mendiamkan ayah kita karena benci? Berapa sering kita marah pada ayah kita? Berapa seringnya kita menolak nasihat-nasihat ayah kita? Padahal ayah kita tidak mau apa-apa dari kita.
Ayah kita tidak menginginkan uang, harta yang telah dikeluarkan kepada Anda untuk membagikan. Ayah Anda tidak ingin Anda mengembalikan semua biaya hidup dan transaksi tidak. Ayah Anda hanya minta, anakku belajar yang rajin, anakku belajar yang rajin, anakku jaga anak yang baik. Biarlah ayah di tengah terik matahari, biarlah ayah kehujanan, biarlah ayah banting tulang, tapi kamu sukses, nak. Ayah hanya ingin kamu sukses, kamu belajar dengan baik, kamu sukses. Ayah tidak ingin apa-apa. Coba bayangkan apa yang sudah Anda tunjukkan, prestasi apa yang telah Anda beri kepada Anda. Coba perhatikan itu semuanya. Itulah ayah Anda yang tidak pernah mengenal capek walaupun tubuh, yang tidak pernah mengenal capek walaupun fisiknya sudah rapuh, jalannya sudah tidak setegap dulu. Itulah ayah kita. Pertanyaannya adalah, sampai hari ini apa yang telah kita perbuat untuk mengimbangi jerih payah ayah kita? Tanya dalam hati Anda, hai hati saya, apa yang telah saya berikan kepada ayah kita? Apa yang telah saya berikan untuk membahagiakan ayah? Tanya dalam hati Anda. Anak-anak biar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengenang, mengingat, menghadirkan wajah pahlawan kita yang kedua. Pahlawan yang kedua ini adalah pahlawan yang hebat, sama dengan pahlawan yang pertama tadi. Pahlawan yang kedua ini adalah pahlawan yang luar biasa jasanya kepada kita. Pahlawan ini yang sering Anda panggil dengan sebutan ibu, Anda panggil dengan sebutan mama, Anda panggil dengan sebutan umi mungkin. Terserah. Saya nggak tahu apakah ibu Anda masih hidup atau sudah meninggal, saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah ibu Anda saat ini sehat walafiat atau mungkin sedang terbaring di rumah sakit, saya nggak tahu. Tapi saya tahu pasti ibu Anda adalah pahlawan bagi Anda. Ibu adalah pahlawan bagi kita semuanya, anakku. Maka mari kita tundukkan hati kita tundukkan mata kita keluarkan kesombongan kita lepaskan kesombongan kita, dan kita mulai mengenang ibu kita. Coba bayangkan saat ini Anda sedang berhadapan dengan wajah ibu Anda. Coba bayangkan saat ini Anda sedang berhadapan dengan ibu Anda. Bayangkan wajah ibu Anda. Bayangkan wajah ibu Anda, anakku. Bayangkan wajah ibu Anda. Bayangkan matanya, bayangkan wajahnya. Bayangkan saat ini Anda sedang bertatapan dengan wajah ibu Anda. Anak-anakku, sebelum Anda lahir ke dunia ini, ketika itu ibu Anda sedang di rumah sakit, maka dokter akan bilang, ibu akan melahirkan. Ibu akan melahirkan anak ibu. Tapi ibu ini ada masalah. Ibu akan kehilangan banyak darah. Ibu akan kehilangan banyak darah. Maka ibu akan menjawab, dokter, tidak apa-apa dokter. Saya kehilangan darah tidak apa-apa. Bahkan saya rela kehilangan nyawa saya. Yang penting anak saya selamat, dokter. Dokter, selamatkan anak saya, dokter. Biarkan anak saya hidup, dokter. Saya mati nggak apa-apa, dokter. Dokter, tolong anak saya. Maka anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah, baru mau melahirkan Anda, ibu Anda sudah berkorban nyawa. Ibu Anda sudah mengorbankan semuanya untuk Anda. Itulah ibu Anda pengorbanannya. Coba Anda perhatikan sekarang, wajah ibu Anda sudah mulai keriput wajahnya, sudah mulai tidak jelas pandangan matanya,
sudah mulai memutih rambutnya. Padahal dulu ketika masih kecil, ibu Anda masih muda, masih cantik. Ibu Anda yang setiap hari, setiap malam mengganti popok Anda, setiap hari yang menyuapi Anda, setiap hari yang membuat Anda bahagia. Lihat, ibu rela memberikan 2 selimutnya untuk Anda. Ibu rela kedinginan. Yang penting anak saya sehat, anak saya hangat. Dia berikan selimutnya untuk Anda. Ketika Anda tidur, ketika Anda sakit, betapa cemasnya ibu Anda. Diberikannya obat, dipijeti, disayang-sayang, dipeluk supaya Anda sehat. Ketika Anda sudah mulai dewasa, Anda di SD, SMP, subhanallah, coba kita lihat setiap hari di rumah, siapa yang pertama kali bangun? Ibu. Jam 3 sudah bangun, menyiapkan makanan, menyiapkan nasi, sayuran, lauk, semua disiapkan untuk kamu, nah. Dan ketika jam 6 pagi sudah siap semuanya sarapan, siapa yang pertama kali makan? Kamu. Ibu bilang, nak makan dulu. Ibu masih kenyang. Ibu kamu bohong. Tidak mungkin kenyang, ibu belum makan atau semuanya. Tapi itulah ibu Anda, rela kelaparan. Yang penting anak saya kenyang. Itu ibu Anda setiap hari berkorban luar biasa. Coba perhatikan itu semuanya. Coba kita tengok lagi ke belakang. Dulu ketika Anda masih kecil, ketika Anda belum bisa apa-apa, coba Anda perhatikan. Anda bayangkan dulu ketika Anda masih kecil, belum bisa apa-apa, siapa yang paling berjasa? Ibu Anda. Siapa yang paling banyak membantu? Ibu Anda semuanya. Dan sekarang Anda sudah umur 13 tahun, sudah kelas 3 SMP. Pertanyaannya adalah, mau sampai kapan kita menjadi beban untuk keluarga kita? Mau sampai kapan anakku semuanya? Kita menjadi beban untuk ayah dan ibu kita. Mau sampai kapan anakku semuanya? Maka anakku semuanya, mari kita imbangi jerih payah orang tua kita. Kita bahagiakan orang tua kita. Kalau kita mungkin saat ini belum bisa membahagiakan orang tua kita, maka jangan buat hati mereka menangis anakku semuanya. Kalau mungkin hari ini kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, maka jangan kecewakan dia. Kalau Anda belum bisa membuat orang tua Anda tersenyum, maka jangan buat dia menangis. Coba betapa sedihnya orang tua melihat anak-anaknya yang dia banggakan, yang dia asuh, yang dia hidupi sejak kecil. Ternyata ketika SMP pelajarannya jelek, akhlaknya jelek, kelakuannya jelek, sering buat masalah. Betapa sedihnya ayah Anda yang telah mati-matian berjuang, tapi sekarang melihat hasil dari Anda, rapotnya merah semua, akhlaknya jelek, sholat bolong-bolong, tidak patuh sama orang tua, tidak patuh sama ibu guru, bapak guru. Betapa hancurnya hati orang tua Anda, nah, ketika melihat anak yang sejak kecil sampai hari ini tumbuh dewasa, ternyata jadi anak yang nakal, anak semuanya. Ayo anak, mau sampai kapan Anda seperti ini? Mau sampai kapan Anda terus seperti ini? Mau sampai kapan Anda jadi beban orang tua Anda? Mau sampai kapan Anda terus menyakiti hati orang tua Anda dengan kelakuan Anda seperti ini? Mau sampai kapan? Yang diminta orang tua Anda bukanlah harta, bukan. Yang diminta adalah, anakku, jadilah anak yang baik akhlaknya, baik ibadahnya. Cuma itu lagi semuanya. Dan ternyata kita jarang, kita banyak yang belum bisa seperti itu. Maka lagi semuanya, ayo kita sama-sama Bismillah, mulai hari ini kita menyakini dalam hati kita untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Mumpung masih hidup orang tua kita,
mumpung orang tua kita masih hidup, mumpung ayah ibu kita masih mau mendampingi kita. Coba Anda perhatikan wajah ibu Anda, sudah mulai keriput, sudah mulai tumbuh ubah di rambutnya, sudah mulai wajahnya sudah mulai keriput, jalannya sudah tidak setegak dulu, sudah mulai membungkuk. Kita nggak tahu sampai kapan orang tua kita mendampingi kita. Kita nggak tahu sampai kapan ayah ibu kita mendampingi kita. Kita nggak tahu. Mumpung masih hidup, jangan sampai kita menyesal nanti semuanya. Jangan sampai kita menyesal ketika Anda pagi-pagi belajar di sekolah, ternyata ada Pak D yang datang. Anda minta izin, ayo nak pulang ke rumah. Anda bingung, loh Pak D kenapa kok pulang? Terus pokoknya boleh ayo. Anda dipanggil dibawa pulang Pak D Anda. Di tengah jalan Anda tanya, Pak D kenapa kok pulang? Pak D Anda diam. Dan ketika memasuki kampung Anda, memasuki desa, memasuki kampung, Anda melihat di situ ada bendera warna merah kecil. Anda bingung, Pak D ini bendera apa Pak D? Pak D Anda diam, tapi menahan air mata. Dan ketika dari jauh Anda melihat rumah Anda bingung lagi, Pak D kok rumah saya ramai Pak D? Pak D kok di situ rumah saya ada suara ayat Al-Quran Pak D, ada orang ngaji Pak D? Apakah ada pengajian Pak D? Pak D dan diam saja. Dan ketika sudah sampai di halaman rumah, Anda melihat tetangga, sanak saudara yang jauh-jauh pada kumpul di rumah Anda bingung. Dan ketika itu Anda masuk ke dalam rumah, dan ternyata di rumah ini, di ruang tamu, Anda melihat sosok yang telah berbujur kaku. Anda melihat sosok itu dengan jelas berbujur kaku di ruang tamu, dibungkus kain putih. Dan ketika Anda